Dan juga ya pasti bakal ada cinlok, selingkuh banyak. Terus juga masalah dengan warga gak sedikit. Sebelum implementasi program KKN, ada yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Setidaknya ada 3 nih, mental, finansial, dan partnership ataupun kerjasama. Untuk mental, ini penting banget. Mengapa demikian? Karena di KKN itu kan kalau kalian yang KKN-nya bareng-bareng banyak kan. Kalau gua tahun lalu tuh KKN-nya bareng-bareng, jadi ngubungin teman-teman anak UIN Bandung yang ada di desa Ciherang, Cianjur, buat ngumpul nih, kita KKN bareng-bareng aja. Karena gua pribadi buat KKN sendiri di rumah agak bingung ya, dan bakal agak capek juga kalau sendirian gitu. Ya udahlah, dan intinya sih pengen ngerasain vibes KKN gitu. Kayak gimana sih KKN tuh? Apakah bisa semenegangkan KKN Desa Penari, atau bisa seindah orang-orang yang cinlok di KKN, atau mungkin ada perselingkuhan? Ya, betul, ada semua teman-teman. Jadi ya, buat merasakan lah ya. Jadi gua sama teman-teman ngumpul, terus juga kita nge-base camp. Kita sewa kontrakan tuh buat 2 bulan, Juli, Agustus tahun kemarin tuh. Dan ternyata ya memang banyak orang, banyak ide, banyak isi, dan juga tentunya penuh kontroversi. Karena ya beda kepala juga kan. Dan dari situ kita perlu menanamkan mental individu yang berada di suatu kelompok. Jadi jangan egois, jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan pendapat, dan jangan diskriminasi ataupun mengecilkan, mengkerdilkan pendapat orang lain. Karena ya ternyata program ataupun ide yang brilian itu gak bisa diimplementasikan di masyarakat. Bakal kalah sama program yang biasa aja, namun memang sangat baik buat masyarakat dan sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi be wise gitu ya. Be wise, bijaksana dalam berorganisasi. Dan intinya untuk supaya agar kalian kalau misalkan ada kumpulan perdana wajib kumpul semua. Kenapa demikian? Karena ya tahun lalu gue ada masalah karena pas kumpulan perdana nggak ada semua, dan ya ada yang merasa beda kubu, ada yang merasa dikucilkan, ada kubu A, kubu B, dan itu lumayan bikin program KKN terhambat. Mengapa ini penting? Gue menganalogikan ini sebagai kayak kita lagi di track nih ya, track lari gitu ya. Start itu diibaratkan kumpulan perdana, garis awalnya. Kalau misalkan kalian gak ikutan start bareng-bareng kumpulan perdana, ini udah lari nih ya rombongan, kalian baru datang di start. Tentu akan ada jarak kan ya, ada jarak. Solusinya tuh sebenarnya ada 2, ini nunggu atau ini lari cepet. Sialnya yang ini gak mau lari cepet, malah lambat, gak mau nyusul. Dan yang ini yang nunggu kelamaan juga bosen, boring, dan intinya ya udahlah kita pergi aja ninggalin ini. Kan pasti bakal guntreng ya, bakal ada sedikit, gak sedikit sih, bakal banyak war lah ya. Maka dari itu yuk untuk bisa meniadakan kubu-kubuan ini, kumpul perdana bareng-bareng semua. Jangan sampai ada yang enggak, karena start awal itu menentukan garis finish. Start yang baik akan mengantarkan kita pada finish yang luar biasa hebat. Dan juga ya pasti bakal ada cinlok, selingkuh banyak. Terus juga masalah dengan warga gak sedikit. Apalagi ya, udah sih itu aja sih buat yang lainnya. Selanjutnya ada bidang finansial nih ya, yang perlu diperhatikan. Kenapa finansial penting? Ya namanya juga kuliah kerja nyata di masyarakat, kita pun butuh uang buat seenggaknya ya mobilitas kita. Terlebih buat kalian yang memang mau nge-base camp bareng gitu. Karena ya gue pribadi menyarankan base camp sih, biar lebih akrab dan kuat solidaritasnya. Karena kalau misalkan pisah-pisah nanti kadang bingung juga buat koordinasinya. Kalau misalkan kalian gak nge-base camp berarti kan nanti ngumpul di suatu tempat, misalkan di aula desa. Sedikit boring juga, gak ada tempat pangbalikan gitu lah. Intinya kayak rumah kedua yang buat istirahat. Kalau udah ada base camp kan enak tuh ya, bisa tidur di sana, bisa bermalam di sana, dan rame sih kalau nge-base camp. Jadi kalau kalian bosen tidur di rumah, bisa tidur di base camp. Dan untuk pembiayaannya itu sendiri itu gue pribadi tahun lalu tuh sekitar 500 ribuan lebih lah ya. Karena dulu tuh 100 ribuan buat 100 ribuan buat tempat tinggal, dan sisanya itu ada juga kita bikin usaha dagang, reseller juga buat nama-nama keuangan KKN biar gak terlalu kosong banget lah.
karena ya bakal banyak pengeluaran. Terlebih nih buat Agustus sekarang kan masih ada 17 Agustus ya. Tahun lalu juga ya gue sama teman-teman bikin suatu perlombaan dari uang kita masing-masing juga ngeluarin duit lagi. Tapi alhamdulillahnya dari desa pun ada sedikit lah buat hadiah-hadiah. Dan rame sih kalau Agustusan tuh, terlebih buat di desa-desa yang memang ternyata kegiatan masyarakatnya masih aktif, jadi nggak dibatasi protokol kesehatan ya. Karena tahun lalu gue tuh perlombaan dari desa itu rame banget, kayak main sepeda di balong tuh kayak apa ya, kolam gede gitu, naik sepeda terus di kayu gitu jatuh, wah seru pokoknya. Itu pakaian yang serunya gak sedikit dan serunya nggak sedikit, masalahnya banyak. Setelah finansial, ya ada partnership. Partnership ini penting banget ya, namanya juga kegiatan perlu ada kerjasama dan konsolidasi dengan pihak-pihak tertentu yang memang sudah berpengalaman dan lebih tahu bagaimana fenomena di lapangan. Lalu siapa aja nih yang perlu kita reach out dan perlu kita hubungi? Di antaranya yaitu RT, RW, Karang Taruna, Kepala Desa, Camat, Bumdes, Posyandu, DKM, dan remaja masjid. Elemen ini jangan sampai terlewatkan karena penting banget teman-teman, biar kita kerjanya enak, kerjanya juga bahkan kalau udah deket sama pemerintahan dibantu secara finansial dan juga ide gitu. Jadi biar sama-sama enak lah, biar nggak ada buntreng juga, karena biasanya ada miskomunikasi kalau kalian nggak intens komunikasinya dengan pihak ini. Maka dari itu nanti kalian bikin organigram ataupun struktur organisasi dengan baik sesuai kompetensinya masing-masing. Jangan sampai orang yang kurang kompeten dijadikan posisi tersebut, karena bagaimanapun juga KKN ini perlu perlu ada usaha yang sifatnya akselerasi secara cepat gitu, secara cepat dan tepat dan cermat tentunya. Nah teman-teman, paling itu aja sih dari gue perihal KKN, dari mulai ide, terus juga tadi itu ada wejangan ya yang perlu diperhatikan, dan juga partnership yang perlu kita kembangkan dan tingkatkan hubungannya. Mungkin buat teman-teman yang punya program-program yang brilian, silahkan komen di comment section di bawah. Kita saling ngasih ide sehingga KKN yang kita lakukan di masa pandemi ini benar-benar bisa bermanfaat buat masyarakat dan menjadi jawaban dari segala tantangan yang ada. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga aja gua semangat buat bikin video di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.